Dan saatnya kita omong-omongan dulur tentang Muhammad Cheng Ho, tentang masjid, dan tentang yang lainnya dikemas dalam talkshow. Untuk itu saya mengundang untuk bisa hadir di panggung, di kursi yang sudah disediakan, Dr. Novi Basuki, pakar politik Cina yang berdarah Madura, arek pondoan, doktornya diraih di negeri Cina. Kami persilakan untuk Dr. Novi Basuki bisa ke atas panggung. Kemudian Ivan Arista MBA dimohon untuk bisa menemani Novi Basuki. Kemudian Ustadz Lim Fu San ya, atau Ustadz Hasan Basri, Ketua Harian dari Yayasan Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya Indonesia. Dan menjaga kualitas omong-omongan kita sambut yang kali ini mau menjadi moderator, Abah Dahlan Iskan. Malam ini sebetulnya saya merasa agak bersalah karena sebetulnya paduan suara tadi sudah bekerja keras, latihan keras berbulan-bulan tapi nggak jadi tampil. Saya sebetulnya pengen usul ke panitia, kan lebih penting paduan suara daripada ngomong-ngomong begini. Ya, bagaimana kalau paduan suaranya tampil ya? Itu latihannya 6 bulan. Tadi malam itu gladi resiknya sampai jam 11 malam. Ya, bagaimana kalau paduan suaranya tampil dulu? Masih siap nggak? Apakah siap? Paduan suara. Yang minta Abah Dahlan, siap? Boleh. Nah, atau begini, siap? Kita bicara dulu sebentar sambil siap-siap, sama mikrofonnya juga disiapkan. Ya, ya. Boleh Abah, monggo. Di depan saya ada Novi Basuki berdiri. Ini orang Madura kelahiran Situbondo yang sekolahnya di madrasah di Pondok Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo, di Paiton. Dan S1, S2, S3 di Tiongkok. Hebat sekali. Tentu sudah mengikuti TikTok-TikToknya dan tulisan-tulisannya di harian Diswe. Nanti akan bicara, terserah dia. Tetapi saya batasi paling lama 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Orang pinter pasti bisa bicara pendek tapi penting. Kemudian Pak Hasan Basri, marganya Lim, beliau adalah ketua harian Masjid Cheng Ho, akan menceritakan tentang Masjid Cheng Ho ini. Kemudian Iwan Arisa, anak muda yang luar biasa, MBA, alumni Taiwan, nanti akan bicara tentang. Oh, ini agak serius, tapi bisa nggak 8 menit? Bisa. 8 menit, paling lama nanti 8 menit. Jadi ini sebelum paduan suara, kita persilahkan Irfan bicara dulu tentang industrial. Ya, silahkan. 8 menit, makasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dahlan Iskan. Langsung aja. Ya, terima kasih Pak Novi dan juga Ustadz Hasan. Sebetulnya hari ini saya senang sekali bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Arista. Pertama-tama, selamat hari jadi untuk Masjid Cheng Ho Surabaya yang ke-21. Luar biasa. Dan untuk tema kita hari ini, saya mendapat topik tentang 21 tahun Masjid Cheng Ho sebagai motor penggerak pembauran di Indonesia. Satu topik yang sangat luar biasa. Oke.
Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tanpa berbicara apapun, saya bisa berada di sini untuk menyapa, untuk merayakan bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Itu sudah merupakan satu contoh nyata pembauran. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Oke, teman-teman kita yang berhubungan dengan Masjid Cheng Ho tidak semuanya Muslim. Tidak berasal dari suku yang sama, mungkin tidak berasal dengan budaya yang sama, tidak berasal dari agama yang sama, tetapi kita semua adalah satu sebagai masyarakat Indonesia. Dan di era IoT, Internet of Things, yang sekarang tidak terpisahkan dengan kita. Kita setiap hari hidup bersama dengan teman baik kita yang namanya internet. Betul Bapak Ibu? Kita sekarang mungkin sudah berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu ketika kita kehilangan paket data. Ketika paket data di handphone kita habis atau ketika kita tidak terhubung dengan wifi, kita akan sangat panik sekali. Betul seperti itu Bapak Ibu? Kemudian apa korelasinya dengan Masjid Cheng Ho sebagai motor penggerak pembauran? Nah tentunya saya bersama dengan Pak Dahlan, bersama dengan Dr. Novi yang luar biasa, bersama dengan Ustadz Hasan, tak kenal maka tak sayang. Nah sama seperti saya dengan Pak Dahlan, kalau saya mencari prestasi-prestasi beliau di internet tentunya sudah sangat luar biasa. Kita bisa menemukan Instagram Pak Dahlan di internet, kita bisa menemukan email dan lain sebagainya. Tetapi kita manusia, Bapak Ibu, yang membedakan kita adalah bahwa kita punya akal budi dan perasaan. Tentunya Masjid Cheng Ho ini kita bisa bersama-sama berada di sini, dan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, Masjid Cheng Ho ini lebih dari sekedar tempat beribadah agama Muslim. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, Masjid Cheng Ho ini sudah menjadi satu lembaga, satu organisasi yang sangat inklusif dengan masyarakat, Pak. Karena mereka muda-mudinya mengkaryakan dengan saya sendiri sebagai muda-mudi Tionghoa Surabaya. Paduan suaranya tampil di berbagai kesempatan. Kemudian mereka juga mempersatukan masyarakat-masyarakat dengan pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku bidang usaha. Saya tahu ada program sertifikasi halal, ada program pembuatan NIB bersama, ada pelatihan-pelatihan untuk membuat kue, untuk mengembangkan UMKM, untuk mengadakan konsultasi hukum dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Masjid Cheng Ho sebagai motor penggerak pembauran tidak hanya di Surabaya, di Jawa Timur maupun di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Masjid Cheng Ho. Saya yakin apa yang saya ketahui, Bapak Ibu, apa yang saya ketahui itu hanya sedikit dari apa yang sudah dikaryakan oleh Masjid Cheng Ho selama 21 tahun. Dalam pemberdayaan anak-anak muda khususnya, komunitas muda-mudi di Masjid Cheng Ho ini sangat luar biasa. Mereka berhasil, saya katakan sangat berhasil, merangkul berbagai komunitas termasuk bisnis, akademisi, pemerintahan, usaha, UMKM dan lain sebagainya tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan budaya, kita bisa berada menjadi satu di dalam rumah kita bersama, yaitu Masjid Cheng Ho ini. Oleh karena itu saya yakin, akhir kata saya sangat yakin meskipun kita semua berada di era Industrial 5.0, di era Internet of Things, tetapi kebersamaan kita di dalam Masjid Cheng Ho ini tentunya lebih dari itu. Karena kita punya perasaan, kita punya kedekatan, kita punya keakraban, kita bisa saling bersosialisasi, saling berinteraksi, saling bekerja sama, mengadakan berbagai macam kegiatan yang tentunya itu lebih dari sekedar pertemuan kita di dunia maya atau di internet.
Akhir kata, sekali lagi selamat hari jadi yang ke-21 untuk Masjid Cengho Surabaya. Sukses selalu untuk Masjid Cengho, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Ivan. Tidak sampai 8 menit, ternyata hanya 6 menit. 6 menit. Hebat. Iya. Anak muda yang hebat. Ya, Betul. dan saya senang sekali bahwa Cengho melakukan regenerasi sehingga semudah Irfan bisa tampil di sini dengan sangat hebatnya. Betul, saya sendiri sangat bangga Pak bisa Makasih. satu panggung dengan Pak Sama-sama, Dahlan, sama. senior Makasih, kita makasih, semua. makasih. Terima kasih, sukses selalu Pak. Pak Hasan, silahkan berdiri. Ini yang sehari-hari menangani Masjid Cengho dan masih muda juga. Kita pengen tahu niau jang ini wahai secungguna. Itian. Itian ya. Ya. Alabe. Ya. Sisi. Oh, Alabe. Wah. Oh, anta takalam lugatul Arabiyah. Kalam Arabi. Wah, bahasa Arabnya bagus. Dan beliau terserah mau bicara bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, silahkan. Makasih. 8 menit. Ya, makasih. Ya. Taib qablahu uhaikum tahiyatan thayyibatan islamiyatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da summa ma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, semua yang hadir, tokoh masyarakat, wabil khusus untuk sesepuh Masjid Cengho, Bapak HMY Bambang Sujanto, Bapak Haji Abdullah Nur Salim, Bapak Lutfila Masduki, Bapak Haji Ma'mun Hasan, dan semua Bapak Fauzan Haji Chandra, dan juga Bapak Hermawan Santoso selaku Ketua Bakti Persatuan, Bapak Haji Abdullah Nurawi, Bapak Sujat dari MUI Jawa Timur, Hei Husni, semua Pak Amin, Pak Kadapi, Konjen, semua yang saya hormati, mungkin dari ujung semua tamu Allah yang insya Allah datang ke sini dengan kemuliaan. Alhamdulillah Masjid Cengho ini 21 tahun berdiri, tak terlepas semua dukungan dari masyarakat kota Surabaya maupun teman-teman dari suku Tionghoa. Di mana kalau kembali flashback ke 21 tahun yang lalu, masjid ini dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, lintas agama, kiai kalau dikembalikan, baik dari Konghucu, Buddha pun turut hadir untuk meletakkan batu pertama. Tujuan setelah saya tanya dari sesepuh berdirinya Masjid Cengho ini tak jauh adalah harapannya satu, yaitu untuk mempersatukan umat manusia, lintas agama, lintas suku, yang mana kita sama-sama berbaur tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Yang mana masjid ini 21 tahun sudah berdiri, tak terlepas semua itu bukan semata dari pengurus yayasannya yang hebat, tapi tak terlepas dari semua masyarakat yang ada di kota Surabaya, khususnya juga salah satunya Bapak Haji Dahlan Iskan. Beliau ini Ketua Kehormatan Dewan Pembina Masjid Cengho. Beliau jarang tampil, hari ini luar biasa. Saya jujur baru sekali satu panggung sudah deg-degan. Kalau saya ceramah ketemu Kapolda tidak pernah terasa ada deg-deg-deg, karena luar biasa. Ada aura ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu apa? Ilmu yang mana suku Tionghoa lebih paham beliau. Saya keturunan Tionghoa, tapi kalau ilmu Tionghoaan luar biasa beliau. Nah, tadi ditanya, bisa bahasa Mandarin? Saya jawab, bisa malah bahasa Arab. Beliau bilang, pakai bahasa Arab saja. Nah, tapi kesempatan ini kita datang ke sini tak terlepas. Yang dimana ada beberapa pertanyaan, saya sering menerima tamu, baik mancanegara, nasional maupun internasional. Kenapa masjid ini diberi nama Masjid Muhammad Cengho? Setelah kemarin saya belajar sama Abah Bambang, beliau orang tua angkat saya, dia ceritakan panjang lebar tentang Cengho, kesolehan Cengho, dan Cengho itu adalah seorang muslim yang taat.
Di mana kalau kita kembali kenapa diberikan nama Masjid Muhammad Cheng Ho? Satu, untuk menghargai beliau seorang Laksamana Cheng Ho yang sekarang ini terkadang ada orang yang mendewakan beliau bahkan sampai diabadikan menjadi kelenteng. Bukan berarti kita mendirikan masjid sebagai tandingan, bukan. Tapi saya angkat cerita. Kenapa bisa terjadi? Karena Cheng Ho adalah seorang pejabat negara di Tiongkok. Saat itu Cheng Ho diutus Raja Dinasti Ming. Untuk apa? Untuk menghadiri upacara agama Buddha atau Tho saat itu. Ketika mereka datang ke sana, apa yang terjadi? Cheng Ho sangat taat menghormati. Ternyata setelah saya baca di buku sejarah yang mengatakan Cheng Ho seorang muslim, bukan cuma Aba Bambang, tapi ada juga Prof Tan Tan Sen dari Malaka, terus Prof Lin Sung dari Beijing. Tadi saya konsultasi sama Pak Doktor, katanya iya, memang Cheng Ho muslim. Subhanallah, Allahu Akbar, kebesaran Allah. Ternyata setelah saya flashback kembali ke sejarah, ketika konvensi internasional Cheng Ho yang diadakan Jatim Expo dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Ternyata yang ngomong orang Amerika, seorang peneliti mengatakan Cheng Ho itu sudah keliling dunia kurang lebih 70 tahun sebelum Christopher Columbus. Subhanallah, bangga. Bukan boleh saya bangga sebagai mata sipit, tapi saya bangga ternyata di mana Cheng Ho dia memberikan keharuman nama. Di mana masjid ini salah satunya tujuannya untuk mengharumkan nama khususnya suku Tionghoa. Agar kita sama-sama membangun bangsa ini, membangun negeri ini tanpa membeda-bedakan. Karena dalam filosofisnya Cheng Ho, di mana dia singgah selalu membuat masyarakat bahagia. Tidak ada hari ini bukti sejarah di mana Cheng Ho datang ada keramaian, ada keributan, ada penjajahan, tidak ada. Tapi ada cerita sejarah ketika Indonesia terjadi perang saudara antara Blambangan dan Majapahit. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah antara sesama anak bangsa saat itu, di mana Cheng Ho datang sebagai penengah, mengutus 300 bala tentaranya untuk ke Blambangan. Tapi yang terjadi, kerajaan Majapahit salah paham. Kesalahpahaman itu lantas tidak membuat emosi Cheng Ho, karena dia datang ke sini untuk apa? Memberikan satu kedamaian. Akhirnya 300 bala tentara dicegat di tengah jalan, ada yang luka cedera, bahkan ada yang mati. Dengan gagah beraninya Cheng Ho menghadap Raja Brawijaya dan dia mengatakan, saya datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi saya datang untuk kemanusiaan dan berdagang. Sehingga akhirnya tidak terjadilah perperangan saat itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita ngomong sejarah tentang Cheng Ho, maka tidak habis 8 menit. Tapi kita kembali lagi ke cerita berdirinya Masjid Cheng Ho. Kenapa warna ini merah? Karena merah adalah orang Tionghoa bilang warna kebahagiaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bahagia selalu. Kalau kita datang ke sini insya Allah semua bahagia. Ternyata Bapak juga pakai ada merahnya. Nah, tapi nggak apa-apa, Pak Dokter ini penetral. Jadi kalau kita ngomong merah identik dengan warna bahagia. Kenapa Masjid Cheng Ho ada bangunan utama 11x9? Ternyata ada sejarah dan arti juga. 11 itu apa artinya? Pertama kali Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail, 11x11. Yang sudah haji berkali-kali belum tentu tahu pertama kali dibangun Ka'bah 11x11. Datang ke sini dapat ilmu baru. 9 kenapa? Ternyata wali Allah, Wali Songo adalah keturunan Tionghoa. Yang mengatakan bukan saya, tapi ahli sejarah yang namanya Prof Selamat Mulyana, pengarang buku tentang Wali Songo dari Yogyakarta. Dan yang kedua ada kutipan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Salah satunya masjid ini juga didukung dan disupport oleh beliau. Beliau sendiri bermarga Tan Kim An. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah keturunan Tionghoa. Gus Dur, kalau ingat sejarah adanya barongsai, adanya Imlek, ingatlah beliau. Kita doakan beliau husnul khotimah. Sejarah yang sangat luar biasa. Begitu juga ada kaitan dengan Cheng Ho. Bukan jujuk-jujuk masjid ini didirikan dari 13 pendiri, bukan. Tapi ada motivasi dari Gus Dur. Memang yang pertama kali kalau dalam cerita bahwa Indonesia yang pertama kali masjid berdiri Masjid Cheng Ho ya di Surabaya.
Tapi kemarin ada lagi, ternyata di dunia. Mohon maaf Abah kalau kayaknya saya berlebihan. Sedikit. Boleh tambah sedikit? Boleh, 1 menit. Ya. Soalnya ilmu yang dikasih Abah Bambang ke saya banyak. Kalau nggak saya sampaikan nanti sia-sia nanti. Malam nggak bisa tidur saya. Silakan. Jadi ceritanya saya persingkat. Terus arti replika itu ada 2 arti. Pertama, mengenalkan siapa Laksamana Cheng Ho. Beliau adalah seorang bariawan. Siapa itu Cheng Ho? Dia adalah seorang panglima. Yang kedua, mengingatkan pada teman-teman, khususnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, jangan pernah sombong dengan masuknya Islam. Tapi ingat 600 tahun yang lalu sudah ada keturunan Muslim, yaitu Cheng Ho. Dia bukan mu'alaf. Yang saya persingkat lagi, atas Pak Kua. Pak itu 8 persegi. Kalau kita ngomong itu angka hoki, angka keberuntungan. Sekali lagi mudah-mudahan semua yang hadir sini selalu beruntung dan hoki, banyak rezekinya. Nah, itu tak terlepas cuma bukan angka hoki, tapi kita kembali ke sejarah di mana Nabi Muhammad SAW dikejar oleh kaum Quraisy, bersembunyi di gua apa? Tahu saya di, tapi jangan Pak Kiai. Saya bisa kasih hadiah, tapi waktunya terlalu mepet. Jadi saya langsung di Gua Sur. Di Gua Sur itu laba-laba dalam hitungan detik menutup. Kalau kita kembali 8 persegi. Berarti angka 8, angka keberuntungan sudah dekat dengan Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu jalan ridho ilahi. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Sebentar. Ternyata luar biasa kepandaian berbicara. Jadi ini pendakwah yang hebat sekali. Jadi lain kali kita adakan acara khusus dan beliau sendiri yang jadi pembicara supaya bisa 2 jam. Ya, ternyata menarik sekali. Ya, Pak Bambang, ini hebat sekali Pak Bambang bisa menemukan orang seperti beliau ini. Hebat. Enggak lah, Pak Bambang yang hebat. Ya, hebat. Dan ini saya kira dulu yang menyekolahkan Pak Bambang. Beliau bisa pinter begini karena disekolahkan oleh Pak Bambang di Win Sunan Ampel. Di Win Sunan Ampel. Berarti saya pernah di Win, cuma bedanya dia tamat, saya tidak tamat. Ya, makasih. Ya, makasih. Ini paduan suara jadi tampil? Jadi tampil. Ya, selesaikan dulu. Baik. Terakhir, Nalim, ayo. Ini sama-sama lulusan pondok pesantren. Bedanya dia melanjutkan sekolah ke Tiongkok sampai 10 tahun. Disertasi untuk memperoleh gelar doktor, ditulis sangat tebal dan ditulis dalam bahasa Mandarin, luar biasa. Saya bisanya cuma kirim WA, tapi dia bisa bikin disertasi dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya kalau sudah ada Abah Dahlan Iskan, ada Ustadz Hasan, ada Ko Ivan yang berbicara mengenai Cheng Ho, apalagi ditambah ada Abah Bambang, Pak Nurawi, dan juga Pak Romo Yai, Pak Konjen yang di sini. Keberadaan saya itu seperti yang dikatakan dalam pepatah bahasa Arab. Saya memang mengampu suatu rubrik di harian Diswe, namanya pepatah bahasa Mandarin. Tapi izinkan malam ini saya mengutip pepatah bahasa Arab. Wujuduhu ka'adamih, yang artinya kurang lebih keberadaan saya sama dengan ketidakberadaannya. Jadi sudah selesai perkara mestinya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang saya berasal dari lantai 8. Karena saya lahir dan besar di pegunungan, di suatu kampung yang tingginya kurang lebih 1200 mdpl di Kabupaten Situbondo, di Gunung Argopuro. Nah, sejak kecil dari SD sampai SMP saya sekolah di kampung, kemudian pada waktu SMA saya sekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid di Paiton Probolinggo. Di pesantren inilah untuk pertama kalinya dalam hidup saya belajar bahasa Mandarin, dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenal orang dari Tiongkok yang itu adalah guru bahasa Mandarin saya. Nah, 2010 saya lulus dari pesantren ini, saya dapat rezeki untuk melanjutkan kuliah ke Tiongkok sampai 2020. Saya anak tunggal,
Begitu tetangga saya tahu bahwa saya Novi Basuki yang alumni pesantren ini akan dikirim ke Tiongkok, banyak tetangga yang datang ke orang tua saya yang tidak lulus SD, yang kerjanya adalah berdagang, menanyakan, menyaksikan lebih tepatnya, ini si Novi ini kok kalian berani sekali untuk dikirimkan ke China? Nanti apa kalian gak khawatir setelah di sana jadi berubah komunis gitu? Apakah kalian tidak khawatir kalau tiba di Tiongkok sana nanti malah berubah agamanya dari muslim ke yang seperti itu? Nanti di Tiongkok ada nggak makanan-makanan halal? Nah, untungnya orang tua saya sekalipun tidak lulus SD itu menjawab dengan salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, ada yang bilang ini hadis, tentu Pak Yai yang lebih paham tentang hal ini, utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sana, dan untungnya selesai perkara. Nah, kekhawatiran mengenai Tiongkok adalah negeri yang tidak beragama, kemudian terpatahkan oleh pengalaman saya selama 10 tahun meninggal ilmu di Tiongkok itu. Bahwa di Tiongkok itu, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 30 juta masyarakat Tiongkok yang menganut Islam. Dari 56 suku di Tiongkok, ada 10 suku diantaranya yang mayoritas menganut Islam. Di mana dari 10 suku ini ada satu suku yang sangat kita kenal, yaitu suku Hui, di mana suku Hui ini adalah di mana Cheng Ho berasal. Jadi Cheng Ho adalah suku Hui, dan yang menarik dari Cheng Ho menurut saya adalah spirit yang layak sekali untuk kita pelajari, yaitu spirit kebersamaan, spirit persatuan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Cheng Ho ketika mau melakukan muhibah ke Nusantara, itu nyekar dulu ke salah satu makam yang dikeramatkan, yang dilindungi oleh negara di Quanzhou sana. Konon di Quanzhou ini ada suatu makam yang terdiri dari 2 makam. Di sana dikatakan makam ini adalah makam dari utusan Nabi untuk menyebarkan Islam ke negeri Tiongkok sana. Makam ini dikeramatkan, dilindungi oleh negara, tapi di waktu yang sama Cheng Ho juga nyekar ke kuil Mazu, Abah. Kuil Mazu ini adalah kuil yang diyakini merupakan kuil Dewi penjaga lautan. Jadi Cheng Ho sekalipun menganut Islam, tapi di waktu yang sama juga menghormati kebudayaan lokal. Dan untungnya seperti dijelaskan oleh Ustadz Hasan tadi, Masjid Cheng Ho ini juga meneruskan spirit yang diajarkan oleh Cheng Ho tadi. Tampak dari ornamen-ornamennya, seperti dikatakan di Tiongkok bahwa masjid itu katanya tidak melulu kubahnya harus seperti bawang. Nah, di sini kita melihat masjid yang seperti kelenteng, tapi intinya ini masjid mengedepankan esensi ketimbang hanya kulit belaka. Dan dari sini menjadi tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi merupakan wujud persatuan di mana banyak sekali tidak hanya yang muslim, tapi yang non muslim juga sudi untuk mampir ke sini, sudi untuk menyerap sebanyak mungkin spirit persatuan yang ditampakkan oleh muslim Tionghoa yang juga ditampakkan melalui Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. 我不要说得太长，耽误时间了吧？谢谢您。太短了，还有2分钟，还有3分钟，还有3分钟。谢谢。Venesia, kalau masih ada waktu 3 menit, saya pengen bertanya ke Bung Novi. Kalau saya di sana sering sholat di masjid yang besar sekali seperti kelenteng, dan di tempat sholat itu biasa ada lidi yang dibakar itu, seperti di kelenteng itu. Nah, Anda juga pernah mengalami gitu? Mengalami seperti itu, dan kayaknya menurut saya kurang lebih sama dengan tradisi Muslim Indonesia yang kalau di sini bukan pakai hio, tapi pakai kemenyan, Abah. Di kampung saya biasanya pas malam Jumat itu selain ngaji Yasin, biasanya juga pakai kemenyan. Katanya supaya bisa nyampe ke leluhur. Dan muslim Tionghoa dan juga orang-orang Tiongkok kebanyakan begitu hormat kepada leluhur. Saya yakin juga muslim Indonesia juga hormat sekali kepada leluhur, cuma mungkin cara untuk hormatnya yang berbeda, Pak. Saya jadi ingat ada salah satu ungkapan dalam kitab Choi atau kita kenal sebagai kitab I Ching. Dalam kitab I Ching ini ada satu ungkapan yang bilang Tianxia tong gui er su tu, yi zhi er bai lü.
Yang kurang lebih artinya bahwa di bawah kolong langit ini sebenarnya sama, cuma jalan yang ditempuh yang berbeda-beda. Tujuannya sama, cara berpikirnya saja yang tidak sama, Abah. Tapi tujuannya Bhinneka Tunggal Ika. Sesi Abah. Saya sering ke 4 provinsi, yang 4 provinsi itu mayoritas Islam, itu di Gansu, di Xining, di Qinghai, sama di Xinjiang. Nah, itu biasanya kalau Jumat khutbahnya pendek sekali, hanya nggak sampai 5 menit, dan semuanya dalam bahasa Arab. Tetapi sebelum khutbah itu ada pengajian dalam bahasa Mandarin. Jadi ini menurut saya jalan keluar yang sebetulnya di masjid-masjid di desa-desa di Jawa atau di Jawa Barat juga seperti itu. Khutbahnya pendek sekali, tidak sampai 5 menit, tetapi supaya orang mengerti isi dari khutbah itu, sebelum itu ada ceramah, begitu. Nah, bagi Anda juga selalu begitu. Ada pengajian seperti itu, Abah, yang dijelaskan dalam bahasa Mandarin sebelum khutbah Jumat, dan kemudian khutbahnya memang pendek sekali, efisien sekali, dan yang diharapkan mungkin supaya orang lebih banyak paham ketimbang panjang khutbahnya dalam bahasa Arab tapi tidak paham dan terkantuk-kantuk. Mungkin seperti itu, Abah. Baik, Saudara Nofis, silahkan duduk, dan terima kasih Bunda Irfan, terima kasih Pak Hasan. Ya, ini seharusnya ada tanya jawab, tapi di forum yang begini besar tidak mungkin ada membagi mikrofon untuk nanya jawab. Karena itu kita akhiri sampai sekian. Terima kasih Pak Hasan. Lain kali kita bikin acara tersendiri ya. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih.